Shalom, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Itu isi firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah tertuju kepada orang Kristen. Di mana ada orang Kristen ada dua tipe. Maksudnya adalah tipe orang Kristen yang sejati dan tipe orang Kristen yang hanya identitas. Tipe orang Kristen yang sejati adalah tipe orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dia melakukan segala perintah Tuhan. Dia hidup sesuai dengan arahan yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi orang Kristen yang hanya identitas, dia adalah orang yang hidupnya jauh dari perintah Tuhan. Dia menjalankan hidupnya, hidup seenaknya saja. Dia tidak takut akan Tuhan. Sesungguhnya hidup orang Kristen yang sejati sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 23. Berpegang teguh kepada Tuhan. Untuk terus menggenggam dan tak pernah melepaskan tangan Tuhan. Orang Kristen yang sejati harus tetap kuat walaupun banyak tantangan di masa hidupnya. Contohnya di masa pandemi sekarang. Kalau kita tidak kuat, kita tidak berpegang kepada Tuhan, kita pasti jatuh dan lemah. Tetapi setiap orang Kristen yang berpengharapan kepada Tuhan, dia selalu melakukan segala aktivitas di dalam kehidupannya dengan penuh sukacita. Itulah yang dinamakan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen harus mempunyai pengharapan. Pengharapan hidup sesuai dengan iman. Iman itu ialah iman yang tidak bisa kita lihat tetapi kita rasakan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ketika Yesus bangkit, Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi di antara murid-muridnya ada juga yang tidak percaya, yaitu Thomas. Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan tanganmu ke lubang bekas paku itu, aku tidak percaya." Itu kata Thomas. Yesus mendatangi Thomas. Dan menurut Thomas memasukkan tangannya ke lubang paku itu. Tetapi orang Kristen yang sejati, dia percaya ada surga. Walaupun surga itu tidak dilihat dan kita juga belum pernah ke sana. Tetapi dengan rasa percaya kita, inilah keyakinan kita sebagai orang Kristen bahwa kita telah diselamatkan Tuhan. Dan di hari kelak apabila kita sudah dipanggil, kita akan percaya, kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus di surga yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Orang Kristen diajarkan harus saling memperhatikan, peduli sesuai dengan Ibrani 24. Perintah Yesus yang pertama adalah supaya kita saling mengasihi. Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Allah menginginkan kita supaya kita mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Itu firman Tuhan.
Kita diajarkan untuk saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Sehingga dalam firman ini kita diingatkan untuk saling menguatkan, saling peduli, saling mengasihi, saling memperhatikan. Jika ada yang berputus asa dan mau meninggalkan Yesus dengan imannya, kita harus menopang mereka. Kita mengingatkan mereka. Inilah fungsi kita di dalam tubuh Kristus yang saling mengasihi. Mengasihi itu tidak cukup dengan perkataan, tetapi butuh tindakan yang nyata. Yakobus 2 ayat 14 menyatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Teladan kasih, teladan yang diberikan Yesus kepada kita adalah teladan Yesus waktu dia di Yerusalem. Sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk siang hari ini kita tetap teguh di dalam iman kepercayaan kita supaya kita diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita anak-anak Tuhan yang saling mendukung dan saling peduli, saling mengasihi sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan di Ibrani 10 ayat 24. Terima kasih. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Horas.